wabarakatuh. Kebesaran dan kemuliaan hanya milik Allah semata. Oleh karenanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan hidayahnya, hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam memenuhi undangan Bapak Gazi dalam rangka acara Malam Mbak Inai putri pertama beliau yang bernama Anissa Udzakiyah, yang insya Allah akan melangsungkan pernikahannya esok pada hari Jumat 5 Mei 2025. Salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad, dan kita jadi umat beliau yang senantiasa setia terhadap ajarannya, sehingga mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mananyih mandeh di balik tirai, malapeh anak pai baburuh. Sebelum acara rokok kita mulai, awali jom membaca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, mari sejenak kita dengarkan bersama narasi singkat tentang apa hakikat dan tujuan diselenggarakannya Malam Mbak Inai ini. Sebagai bagian dari adat masyarakat Minangkabau, untuk dipersilahkan kepada Elza Hazrina. Beliau adalah salah satu ketua kita Bundokan Dok Ikatan Kumpulan Minang, yang sudah cukup memiliki pengalaman dalam proses upacara adat Malam Mbak Inai. Pada Elza kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambonan bukan cadiak pandai, ilmu di Allah tak simpannya. Kok senteng minta dibalai, tandonyo kita basaudaro. Saja adia basandai syari, dua aturan Allah tabao. Bapak Ibu, Sarato dan Sanak, sambuilah salam dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inai secara harfiah berarti memakaikan inai yang tumbuh yang biasa digunakan untuk memerahkan kuku. Namun, tradisi Malam Mbak Inai bagi calon pengantin perempuan Minang tentulah lebih dari itu. Malam Mbak Inai merupakan malam yang dipersembahkan orang tua, ninya, mama, dan sanak sadaro, keluarga besan, calon anak daro untuk memberikan wejangan dan nasihat agar setelah menikah, calon anak-anak daro dapat menjadi istri yang soleha dan menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Di samping itu, Malam Mbak Inai juga melambangkan malam terakhir bagi anak daro sebagai seorang gadis lajang. Demikian juga secara singkat penjelasan tentang apa itu, untuk apa acara adat Malam Mbak Inai itu diperlu kita selenggarakan pada malam hari ini. Dilanjutkan acara pada malam hari ini yaitu proses bamandi-mandi. Setelah proses bamandi-mandi dilanjutkan dengan proses mengantarkan anak daro menuju ke pelaminan. Berikutnya adalah proses permohonan maaf dan permohonan izin dari calon anak daro kepada kedua orang tuanya. Inilah acara inti yang paling sakral dan dalam proses upacara Malam Mbak Inai pada malam hari ini. Dan proses terakhir dari acara Malam Mbak Inai ini adalah pemakaian inai ke-9 jari anak daro yang akan dipasangkan pada kedua orang tua. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara pertama malam hari ini yaitu proses bamandi-mandi calon anak daro. Oleh karena itu, kami panggilkan calon anak daro untuk keluar dari kamar pengantin. Kepada Ananda Anissa Udzakiyah, disilahkan bersiap-siap menuju tempat pemandian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk proses adat bamandi-mandi ini sepenuhnya akan dipandu oleh ketua kita, yaitu Ibu Elza Hazrina. Pada Ibu Elza Hazrina dipersilahkan.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang akan memandikan atau memercikkan air kepada calon anak daro ini adalah keluarga yang dituakan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Calon anak daro memandikan ini juga disertai doa dan nasihat untuk calon anak daro, yaitu Ananda Anissa Uzakia yang tercinta. Proses anak daro berjalan menuju pelaminan dengan menjajaki kain kuning yang sudah dibentangkan sebelumnya. Mengandung makna bahwa perjalanan akan dilewati oleh calon anak daro beserta calon suami kelak adalah perjalanan ibadah terpanjang. Beliku seperti kain kuning jajakan itu. Disinilah calon anak daro yang kelak akan menjadi istri menuai banyak pahala ketika semua dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan iman kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kain kuning yang sudah dijajaki oleh calon anak daro kemudian digulung oleh saudara laki-lakinya. Hal ini melambangkan bahwa perkawinan dilangsungkan oleh calon anak daro cukup satu kali saja seumur hidup. Baiklah, acara selanjutnya adalah sungkeman kepada kedua orang tua calon anak daro. Ibu, hari ini saya bersimpuh di hadapanmu. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kesabaran, keikhlasan, dan ketulusanmu tidak akan pernah tertandingi oleh apapun di dunia ini. Maafkanlah anakmu yang selalu merepotkan ini. Saya juga memohon maaf karena sampai detik ini pun saya belum bisa memberikan yang terbaik untukmu, Bu. Hari ini saya akan memulai hidup baru dengan pria yang saya pilih. Saya memohon doa restu dari ibu, wanita tersayang yang sangat saya hormati. Saya mohon iringi perjalanan hidup baru saya dengan doa, karena doa ibu selalu bisa menguatkan saya. Ayah, saya tahu betapa besar pengorbananmu untuk keluarga. Ayah selalu memperjuangkan yang terbaik untuk saya dengan penuh ikhlas dan kasih sayang. Terima kasih Ayah, anakmu ini tidak akan pernah bisa membalas satu persatu jasa dan kebaikan yang pernah Ayah lakukan. Kali ini saya kembali memohon doa restumu Ayah. Izinkan saya membina keluarga dengan pria pilihan saya. Saya mohon berikanlah bimbingan, arahan, serta doa untuk kami yang baru mengikat janji suci. Karena hanya dengan doa restu dari Ayahlah kami bisa berbahagia. Tanpa terasa, suasana haru menyelimuti kita saat menyaksikan bagaimana seorang anak memohon maaf dan izin kepada kedua orang tua untuk menapaki kehidupan barunya dalam berumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama proses akhir dari kegiatan Malam Mbak Inai, yaitu pemakaian Inai di 9 jari anak daro, dan hal ini kita akan dipandu sepenuhnya oleh Ketua Ikatan Minang, yaitu Ibu Elza Hazrina. Kepada Ibu kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama proses pemasangan inai ke-9 jari tangan calon anak daro.
Mengapa hanya 9 jari? Karena masyarakat Minang meyakini kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Sedangkan manusia tempatnya keliru dan salah, oleh karena itu ganjil menunjukkan ketidaksempurnaan kita sebagai hamba Allah. Pemasangan ini akan dilakukan oleh kerabat perempuan yang telah ditentukan sekaligus memberi petuah-petuah atau nasihat pernikahan pada calon anak daro, dan paling istimewa malam hari ini para kerabat nenek, ete, Pak Uwo, atau para kerabat lainnya dari calon anak daro. Untuk tertib kelancaran pemasangan inai ini, perlu kiranya kami sampaikan terlebih dahulu. Teknik pemasangan inai pemasangan dilakukan sekaligus 2 orang dalam waktu yang bersamaan. Untuk setiap jenis jari kecuali jari terakhir, yaitu jari tangan kanan, hanya 1 yang dipasangkan inai. Akan dilakukan oleh ibu tercinta anak daro, yaitu Risti Angelita yang terakhir. Dek kasih sayang ayah Jomande, mangkuden lahir yoga dunia nangko, sambilan bulan mande menanggung raga, siang Jomala ditanam juraso sayang. Antah jo apo jaso kadenai bale, sadari kete mande manggadangka, kok jo ame indah katabila, intan panmatu indah kasapada. Urang sangka pai kapainan, jan lupo singgah kalambah anai. Dek waktu taruh bajalan, mako pemasangan inai alah salasai. Bapak Ibu yang berbahagia, kita peroleh keberkahan bersama. Mari di penghujung acara ini kita berdoa bersama yang akan diimami oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Afda. Pada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berkumpul dalam rangka Malam Bainai, putri dari Bapak Gazi dan Ibu Risti, yang merupakan malam bagi putrinya yang tercinta sebagai wanita lajang gadih Minangkabau, karena besok akan memasuki hari pernikahannya dengan seorang laki-laki yang gagah, baik, pintar, dan soleh yang bernama Danang Pratama. Oleh karenanya, sebagai malam penghantar doa dari kami semua yang hadir di sini, seorang putri cantik yang dilahirkan dan dibesarkan dengan kasih sayang, siang dan malam dijaga mulai dari kandungan ibunya hingga malam pelepasan sebagai wanita lajang Minang pada malam ini. Kami penuh harap memohon kepadamu agar perjalanan menuju rumah tangga Kia kelak penuh dengan keberkahan dari Ya Allah Tuhan yang Maha Agung. Keluarga, bergatilah keduanya agar mereka bisa meningkatkan kualitas keturunannya sebagai pembuka pintu rahmat sumber ilmu dan serta pemberi rasa aman bagi umat yang Maha Agung. Sesungguhnya Engkau Maha mentakdirkan dan Engkau yang Maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Maka berikanlah kebaikan kepada Anissa Utzakiyah di dalam kehidupan berumah tangganya kelak, kebaikan untuk agama dan akhiratnya, kehidupannya dalam keberkahan dan perhitungannya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir pada malam ini menjadi hamba yang selalu bersyukur dan bertakwa kepadamu, dan kabulkanlah pinta kami, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga untayan doa kebaikan yang terucap malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita tutup acara ini dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elza Zrina, perwakilan dari kelompok hukum adat dari suku Minangkabau. Hadirnya saya di sini ingin menanyakan pendapat dari perwakilan Ketua Adat Minangkabau, yaitu Ibu Deswita, mengenai video yang kami tunjukkan. Bagaimana pendapat Ibu terhadap kelompok kami? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita sebagai perwakilan ketua dari suku Minang, dan saya juga sudah menyaksikan video dari mahasiswa Universitas Lancang Kuning, yaitu mengenai acara adat Minangkabau, yaitu Malam Bainai. Tanggapan saya mengenai video mahasiswa Lancang Kuning Fakultas Hukum sesuai dengan struktur adat, yaitu Malam Bainai. Malam Bainai merupakan malam terakhir calon pengantin perempuan atau anak daro dari Minangkabau sebagai seorang gadis lajang. Malam Bainai dipercayai sebagai suatu acara untuk menghindari malapetaka bagi calon pengantin. Malam Bainai masih dijalankan sebagai tradisi pernikahan khas Minangkabau yang bertujuan yaitu mendapatkan berbagai petua dari keluarga dan kerabat sebagai wujud ungkapan kasih sayang dan doa restu kepada pengantin wanita sebelum melaksanakan prosesi pernikahan. Demikianlah tanggapan saya mengenai struktur adat di Minangkabau. Semoga bermanfaat bagi adik kita mahasiswa Lancang Kuning Fakultas Hukum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suku Minang mengucapkan sekian dan terima kasih.